Selamat datang di kuliah radio fotografi yang keempat. Pada materi sebelumnya kita membahas terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas radiograf, terutama densitas. Pada pertemuan keempat kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas gambar, yaitu kontras. Sedikit saya review, image quality itu ada 4 secara umum: densitas, kontras, detail, ketajaman. Terkait dengan detail, ketajaman, noise, dan faktor lainnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kontras merupakan perbedaan derajat kehitaman pada objek yang berdekatan, atau sering disebut dengan perbedaan densitas pada objek yang berdekatan. Di sini kita dengan adanya kontras, kita dapat membedakan anatomi satu dengan anatomi yang lainnya sehingga tervisualisasi dengan jelas. Hal ini diakibatkan karena adanya perbedaan atenuasi atau penyerapan masing-masing objek. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas atenuasi terjadi ada 3 hal: diserap, diteruskan, kemudian dihamburkan. Misalnya saya contohkan pada tulang, itu akan lebih banyak menyerap radiasi dibandingkan pada jaringan. Sehingga pada tulang karena lebih banyak diserap, maka sedikit yang diteruskan sehingga warnanya menjadi radio opak. Misalnya pada udara, itu saya contohkan, radiasi langsung diteruskan ke image reseptor sehingga semua radiasi diterima oleh detektor atau film mengakibatkan densitas menjadi lebih tinggi. Nah, perbedaan inilah yang disebut dengan kontras. Kemudian kontras radiografi itu secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu kontras rendah maupun kontras tinggi. Tapi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas kontras yang baik adalah kontras yang optimal, di mana mampu menunjukkan anatomi dan patologi serta kriteria radiograf yang baik pada pemeriksaan tersebut. Saya jelaskan sedikit terkait dengan kontras tinggi dan rendah. Di sini menurut buku Fauber, kontras rendah disebut dengan short scale contrast, di mana densitas yang dihasilkan rendah, tapi perbedaan kontrasnya tinggi. Kemudian kontras yang tinggi itu disebut dengan long scale contrast, di mana densitas relatif tinggi, perbedaan densitas kontras rendah. Coba amati pada gambar berikut. Pada gambar berikut ini melakukan pemeriksaan dengan menggunakan step weights, di mana step weights itu memiliki tingkat ketebalan yang berbeda-beda. Semakin tebal itu semakin opak, semakin tipis semakin lusen. Coba amati pada bagian kotak pada radiograf ini. Jika dia memiliki short scale contrast, di mana kontrasnya sangat rendah, di sini kita tidak bisa mengamati adanya gambar kotak kecil. Sedangkan pada long scale, kita bisa mengamati adanya kotak kecil. Nah, kemampuan dari membedakan satu dengan yang lainnya ini disebut dengan kontras. Jenis kontras menurut buku Fauber itu ada 2, yaitu kontras dari film sendiri, kemudian kontras dari subjek. Maksudnya kontras film itu adalah kontras atau perbedaan dari densitas pada objek yang berdekatan diakibatkan karena bahan film. Oke, saya ingatkan kembali, contoh bahan film itu seperti supercoat, kemudian adhesif, emulsi, base. Nah, bahan-bahan inilah yang mengakibatkan nantinya menimbulkan kontras pada film. Selain bahan dari film, kontras film di sini juga diakibatkan dari proses pengolahan film sendiri, baik melalui processing otomatis maupun secara manual, baik di developer, di air, di fixer, kemudian sampai dengan proses pengeringan. Kemudian kontras subjek itu artinya kontras yang diakibatkan dari perbedaan penyerapan atau atenuasi dari setiap jaringan atau anatomi yang dilewati oleh X-ray sendiri. Jadi misalnya seperti tadi, pada tulang akan berbeda penyerapannya atau atenuasinya dengan pada jaringan ataupun udara. Begitu juga misalnya pada pemeriksaan torak, misalnya pada paru-paru akan berbeda dengan jantung, penyerapannya berbeda juga dengan vertebra maupun dengan bronkofaskular. Nah, kontras ini sering disebut dengan kontras subjek. Evaluasi dari kontras itu memiliki faktor yang sangat kompleks, di mana penentuan kontras yang optimal ini sangat sulit, sangat ditentukan oleh komposisi dari jaringan atau banyaknya informasi diagnosa yang diinginkan agar lebih akurat.
Level kontras itu masing-masing objek sangatlah berbeda. Misalnya pada tora berbeda dengan kontras pada manus, berbeda dengan kontras pada pedis maupun pemisahan lainnya. Di sini kita akan membahas kembali kontras yang optimal itu adalah kontras yang mampu menunjukkan anatomi, patologi, serta kriteria radiograf yang diinginkan. Pada pertemuan sebelumnya ini kita bahas juga bahwa densitas yang optimal itu juga ditentukan dari kemampuan suatu radiograf itu menunjukkan anatomi, patologi, serta kriteria dari masing-masing pemeriksaan tersebut. Di sini kita bisa lihat bahwa gambar yang pertama ini akan menghasilkan densitas yang optimal, begitu juga pada kontras. Kontras itu di sini di mana kita bisa menunjukkan pertama, oh ini anatomi tulang akan berbeda dengan anatomi pada jaringan maupun udara. Kemampuan membedakan ini, jaringan udara tulang pada pemeriksaan geno AP itu disebut dengan kontras. Seperti di sini, kemampuan membedakan jaringan udara maupun saya ulang lagi, udara, jaringan, dan tulang. Nah, ini juga disebut kontras. Nah, pada gambar yang kedua, ini disebut kontras yang agak rendah. Kenapa? Karena beberapa bagian anatomi seperti patella tidak dapat ditampakkan, di mana kontras antara distal femur yang superposisi dengan patella tidak dapat dibedakan mana bagian patella, mana bagian dari distal tulang femur. Sedangkan pada bagian yang optimal, kita bisa melihat ini batas dari patella, kemudian ini batas dari tulang bagian distal dari femur. Sedangkan pada kontras yang terlalu tinggi, itu kita tidak bisa membedakan nanti antara mana bagian seharusnya yang menampakkan kontras antara jaringan dan udara. Di sini tampak bahwa kontras yang tinggi langsung membedakan antara tulang dan jaringan. Oke, kontras yang optimal itu juga ditentukan dari kemampuan dari radiograf itu menunjukkan mana patologi. Seperti diamati pada radiograf ini, kita bisa membedakan mana tulang yang tidak mengalami fusura atau retakan, mana yang mengalami fisura. Nah, kemampuan inilah yang dapat ditunjukkan atau istilahnya menunjukkan kontras yang optimal. Begitu juga kontras dari setiap pemeriksaan itu memiliki kontras yang berbeda-beda. Saya contohkan kontras dari fotopedis itu biasanya menunjukkan mana perbedaan antara udara, jaringan, tulang. Begitu juga pada manus antara udara, jaringan, dan tulang pada objek yang berdekatan. Pada perusahaan tora, begitu banyaknya anatomi yang memiliki koefisien atenuasi yang berbeda-beda, maka sangat berbedalah kontras di antara manus, pedis maupun tora. Seiring dengan pengalaman Anda nantinya, Anda akan dapat memiliki skill yang membedakan kontras radiograf mana yang baik sehingga menunjukkan anatomi, patologi, serta image quality yang berkualitas, serta image kriteria yang baik pada pemeriksaan tersebut. Menurut buku Fauber, faktor-faktor yang mempengaruhi dari kontras itu dibedakan menjadi dua, faktor utama atau faktor kontrol atau faktor yang langsung mempengaruhi kontras. Yang berikutnya adalah faktor tidak langsung atau faktor yang mempengaruhi lainnya, itu secara tidak langsung dia mempengaruhi kontras. Faktor utama yang langsung mempengaruhi kontras di sini adalah TV, kemudian secara tidak langsung itu ada 6 poin. Grid, seperti kita ketahui, grid adalah berfungsi sebagai penyerap radiasi hambur yang diletakkan di antara objek dan detektor atau film. Kolimasi adalah luas lapangan penyinaran. Nah, di sini ada namanya jarak pada densitas itu dipengaruhi oleh FFD, sedangkan pada kontras itu dipengaruhi oleh OID, jarak antara objek dengan film, atau sering kita sebut dengan OFD. Kemudian bagian anatomi di sini termasuk tulang, jaringan, dan hal. Kemudian ini merupakan istilah baru yang mungkin Anda kenal, yang disebut dengan media kontras. Pada semester 3 Anda akan mendalami materi ini. Intinya adalah media kontras merupakan suatu media, suatu bahan yang digunakan untuk meningkatkan kontras yang akan dimasukkan ke tubuh manusia saat ditentukan pada jaringan yang diinginkan. Kemudian processing itu juga mempengaruhi baik developer, mixer, dan lain hal yang akan kita pelajari pada
temuan ini. Faktor yang pertama yang mempengaruhi dari kontras adalah beda potensial atau istilahnya kilovolt, di mana pada proses sinar X kita ketahui bahwa QV itu mempengaruhi kecepatan elektron dari katoda menuju ke anoda, di mana semakin cepat elektron dari katoda menuju anoda, maka energi yang dihasilkan semakin besar, di mana energi yang semakin besar, daya tembus atau kualitas dari sinar X semakin tinggi. Maka dari itu, pada aplikatifnya, pada objek yang tebal, kita wajib menggunakan QV yang lebih tinggi. Pada objek yang lebih tipis, kita menggunakan QV yang lebih rendah. Kenapa? Karena pengaruh dari QV itu semakin besar QV, daya tembus semakin besar, semakin rendah QV, daya tembus semakin rendah. Di mana QV tersebut, perubahan nilai QV itu akan mempengaruhi atenuasi, di mana pengaruhi penyerapan ataupun transmisi dari sinar X saat melewati objek atau anatomi yang berbeda-beda. Pengaruh QV terhadap kontras itu dapat saya jabarkan sebagai berikut, di mana QV yang tinggi itu memiliki energi yang lebih besar sehingga daya tembus yang dihasilkan juga lebih besar. Karena daya tembus yang lebih besar, maka lebih sedikit sinar X yang diserap atau penyerapannya semakin rendah, sehingga lebih banyak sinar X yang diteruskan. Karena lebih banyak sinar X yang diteruskan, otomatis mengakibatkan radiograf semakin hitam, di mana semakin hitam radiograf ini mengakibatkan perbedaan antara densitas satu dengan yang lain semakin rendah. Nah, maka pengaruh dari QV ini yang semakin tinggi mengakibatkan gambar semakin hitam sehingga kontrasnya semakin rendah. Saya ulang lagi, kontras itu adalah perbedaan densitas pada objek yang berdekatan. Jadi penggunaan QV yang tinggi itu akan menghasilkan kontras yang rendah. Sedangkan kebalikannya, pada saat QV yang rendah itu mengakibatkan daya tembus yang rendah sehingga lebih banyak sinar X yang diserap dan sedikit sinar X yang diteruskan atau ditransmisikan. Dimana karena sedikit sinar X yang diteruskan, maka sedikit sinar X yang sampai di detektor atau di film mengakibatkan densitas yang dihasilkan itu rendah, tapi kontras yang dihasilkan itu tinggi pada jaringan. Saya ulang lagi, biasanya kontras dan densitas itu berbanding terbalik. Saat densitasnya tinggi, maka kontrasnya rendah. Seperti di sini, QV tinggi. Sebelumnya kita pelajari QV tinggi mengakibatkan semakin banyak sinar X yang diteruskan, maka densitas semakin tinggi. Tapi saat QV tinggi, karena terlalu hitam, maka perbedaannya sangat rendah. Tapi saat QV rendah, itu menghasilkan densitas yang rendah, tapi kontras yang tinggi. Maksudnya di sini adalah kontras jaringan, di mana jaringan bisa tampak lebih jelas. Akan saya contohkan pada gambar berikut. Pada radiograf abdomen berikut ini, dapat ditunjukkan bahwa semakin besar QV, maka daya tembusnya semakin besar. Semakin besar daya tembusnya, maka semakin banyak sinar X yang diteruskan. Semakin banyak sinar X yang diteruskan, maka densitasnya akan tinggi, di mana gambar yang dihasilkan akan terlalu hitam atau istilahnya lusen, sehingga kita tidak dapat membedakan mana antara jaringan tulang dengan udara maupun objek lainnya. Nah, perbedaan yang rendah ini itu disebut dengan kontras yang rendah. Kemudian terbalik dengan QV yang rendah, di mana saat QV yang digunakan rendah, berarti otomatis kecepatan elektron dari katoda menuju anoda rendah, mengakibatkan energi lebih rendah, daya tembus lebih rendah, sehingga sinar X yang diteruskan sedikit lebih banyak yang diserap. Nah, lebih banyak yang diserap sehingga mengakibatkan gambar menjadi memiliki densitas yang rendah. Nah, di sini karena densitas rendah mengakibatkan kontras pada jaringan. Kita di sini dapat melihat, oh ini jaringan, oh ini kemudian bagian yang lain. Nah, kontras ini disebut dengan kontras yang tinggi. Berbanding terbalik dengan densitas, QV tinggi menghasilkan densitas yang tinggi, kontras yang rendah, sedangkan QV rendah menghasilkan densitas yang rendah, kontras yang tinggi. Contoh yang kedua, kita mengamati di sini terkait dengan fototora. Pada fototora ini kita dapat melihat di sini QV yang digunakan terlalu tinggi. Kenapa? Karena di sini paru-paru
dan koste itu tidak dapat dibedakan dengan jelas. Di samping itu, pada foto torak yang di radiograf ini kita dapat melihat vertebra dengan jelas. Jadi, QV yang digunakan terlalu tinggi mengakibatkan kontras yang rendah pada objek yang diinginkan. Maka dari itu, pada pemeriksaan seperti ini yang kita atur adalah agar kontrasnya terlihat lebih baik atau lebih optimal, kita akan mengatur QV-nya direndahkan. Sehingga di sini kita akan dapat menampilkan bronkofaskular, kemudian jantung, jelas berbeda antara objek satu dengan yang lain, di mana kontras antara jantung, kemudian dengan paru-paru, kontras antara bronkofaskular, bronkus vaskular dengan paru-paru terlihat jelas, kontras antara tulang dan paru-paru terlihat jelas. Jadi kontras yang baik adalah kontras yang menghasilkan anatomi, kemudian patologi, kemudian kelainan atau istilahnya kriteria radiograf yang diinginkan. Untuk kriteria radiograf dari foto torak, tolong pelajari kembali tentang teknik radiografi torak itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kontras akan kita bahas pada pertemuan berikut ini, yaitu adalah terkait dengan grid, kolimasi, OID, bagian anatomi, media kontras, dan processing. Faktor yang pertama yang mempengaruhi adalah grid, di mana grid itu diletakkan di antara pasien dan kaset. Seperti kita ketahui bahwa fungsi grid adalah menyerap radiasi hambur pada objek yang tebal lebih dari 10 cm, di mana hamburan ini akan menghasilkan gambar scatter atau noise pada radiograf digital, di mana scatter radiasi ini sangat mengganggu gambar radiograf, terutama pada kontras. Jadi penggunaan grid itu sendiri itu diletakkan di antara objek dan detektor, di mana penggunaan grid ini akan menyerap radiasi hambur yang diakibatkan dari objek yang tebal. Di mana hamburan ini tentunya kalau tanpa penggunaan grid, maka hamburan ini atau scatter ini akan mempengaruhi kontras dari radiograf. Kesimpulannya adalah penggunaan grid itu akan menyerap radiasi hambur sehingga kontras yang dihasilkan lebih optimal. Pengaruh kolimasi terhadap kontras itu berbanding terbalik dengan pengaruh kolimasi terhadap densitas. Saya review sedikit bahwa penggunaan kolimasi yang lebih luas itu akan mempengaruhi area iradiasi atau jaringan iradiasi, atau mungkin lebih dikenalnya adalah jaringan yang tidak seharusnya terkena radiasi, sehingga semakin luas kolimasi, semakin banyak area yang hitam, sehingga densitas akan lebih meningkat, tapi kontrasnya akan lebih rendah. Peningkatan kolimasi itu akan meningkatkan area yang terkena radiasi atau jaringan iradiasi, mengakibatkan semakin banyaknya radiasi yang sampai di film, sehingga film akan menerima banyak radiasi mengakibatkan gambar menjadi radiolusen. Radiolusen ini akan menghasilkan kontras yang rendah. Saya ingatkan kembali bahwa kontras berbanding terbalik dengan densitas. Semakin tinggi kolimasi, maka densitasnya akan semakin meningkat. Semakin tinggi kolimasi, kontrasnya akan semakin berkurang. Oke, saya lanjutkan. Kolimasi yang kecil akan mengurangi area jaringan sehingga densitas yang dihasilkan lebih rendah, tapi kontras yang dihasilkan lebih meningkat. Faktor yang ketiga adalah jarak antara objek dengan film atau OFD atau OID, di mana apabila kita menambah jarak antara objek dengan film, tentunya akan mengurangi radiasi hambur yang sampai di film. Saya contohkan pada gambar berikut ini. Apabila kita tidak menggunakan grid atau tidak adanya grid ini, bahwa radiasi hambur yang sampai di film apabila jarak antara objek dan film semakin dekat mengakibatkan scatter yang sampai di film lebih banyak sehingga kontrasnya akan lebih rendah. Meningkatkan jarak antara objek dengan film pada tanpa penggunaan grid itu mengakibatkan radiasi hambur atau scatter radiation itu tidak akan sampai pada film, sehingga meningkatkan OID akan meningkatkan nilai kontras. Faktor yang keempat adalah bagian anatomi.
di mana seperti kita pelajari sebelumnya bahwa anatomi yang berbeda-beda akan menghasilkan atenuasi yang berbeda-beda sehingga berbeda juga densitas yang dihasilkan. Semakin banyak radiasi yang diserap pada objek yang tebal atau memiliki kerapatan yang tinggi, maka sedikit sinar X yang diteruskan sehingga densitasnya akan rendah. Begitu juga sebaliknya, apabila lebih banyak sinar X yang diteruskan pada objek yang tipis atau objek memiliki nomor atom yang rendah, atau bahkan seperti udara, lebih banyak diteruskan, maka densitasnya akan semakin tinggi. Pengaruh dari anatomi terhadap kontras itu seperti ini, secara umum saya jelaskan. Misalnya semakin banyak atau semakin beraneka ragam karakteristik dari anatomi tersebut, maka kontrasnya akan meningkat. Tapi semakin sedikit keragaman anatomi, maka kontras menurun. Saya ulangi sekali lagi, semakin banyak anatomi, kontras meningkat, semakin sedikit anatomi, kontras menurun. Misalnya saya contohkan pada foto di sini, di mana pada foto torak itu memiliki kontras yang lebih tinggi dibandingkan pada foto manus. Kenapa demikian? Pada foto manus kita cuma mengamati ada 3 bagian anatomi yang utama, itu adalah jaringan, kemudian tulang jati, kemudian tulang rawan. Itu juga udara. Sedangkan pada torak itu berbagai jenis jaringan atau anatomi sehingga kontras yang dihasilkan lebih tinggi. Di mana pada torak ada jantung, ada bronkus, bronkofaskular, koste, clavicula, vertebra, kemudian ada tulang lainnya, jaringan, juga ada mamai, kemudian ada udara, gaster, ada hepat. Berbagai jenis dari anatomi ini akan menghasilkan kontras yang berbeda-beda juga. Semakin banyak anatomi, kontras semakin tinggi. Semakin sedikit anatomi, maka kontras semakin rendah. Faktor yang kelima yang mempengaruhi kontras adalah suatu bahan yang disebut dengan media kontras. Media kontras ini merupakan suatu bahan yang dibuat khusus nantinya dimasukkan ke dalam tubuh pasien yang digunakan untuk membantu pemeriksaan radiografi pada pemeriksaan radiografi khusus. Di mana media kontras yang dimasukkan ini ada 2 tipe, di mana 2 tipe ini disebut dengan media kontras positif atau media kontras negatif. Di mana media kontras ini akan menampakkan lebih opak atau lebih lusen daripada organ atau jaringan yang ada di sekitarnya. Media kontras positif itu akan menghasilkan gambar lebih opak dibandingkan dengan jaringan sekitarnya. Sedangkan media kontras negatif akan menghasilkan gambar lebih lusen pada jaringan sekitarnya. Kenapa lebih opak pada media kontras positif? Karena radiasi itu lebih banyak diserap oleh bahan ini. Sedangkan media kontras negatif menghasilkan gambar lebih lusen. Kenapa? Karena radiasi lebih banyak diteruskan sehingga penyerapan menjadi menurun. Saya contohkan pada gambar berikut. Anda setelah mempelajari pada teknik radiografi 2 terkait dengan teknik radiografi skal, di sini saya contohkan itu adalah foto skal lateral. Pada foto skal lateral yang tampak di sini adalah skeleton, baik dari tulang kalvaria maupun tulang fasial ataupun basis kranii. Tapi pada brain, di mana pada brain juga terdapat vaskularisasi atau pembuluh darah cerebral, itu tidak tampak. Dengan memberikan suatu media kontras positif itu akan meningkatkan tampak atau visualisasi dari anatomi pembuluh darah tersebut. Jadi pemberian media kontras itu akan meningkatkan kontras dari anatomi yang dituju. Faktor yang terakhir mempengaruhi kontras adalah film processing atau pengolahan film. Di mana seperti yang kita pelajari ada 2 jenis pengolahan, yaitu pengolahan secara manual, processing manual, kemudian ada pengolahan secara otomatis atau automatic processing. Secara umum bahan yang digunakan adalah developer, di mana fungsi developer adalah membangkitkan bayangan laten atau bayangan yang ada tapi tidak tampak menjadi bayangan yang tampak. Kemudian pada manual langsung dilakukan proses pemilasan dengan menggunakan air, kemudian dilanjutkan ke fixer, di mana di fixer terjadi namanya proses penetapan bayangan tampak menjadi bayangan permanen. Saya ulang lagi, developer membangkitkan
bayangan yang tidak tampak menjadi tampak, sedangkan di fixer fungsinya adalah menetapkan bayangan tampak menjadi bayangan yang permanen. Kemudian setelah itu di manual dilanjutkan dengan pencucian di air dan dilanjutkan dengan pengeringan atau istilahnya drying. Sedangkan di automatic processing, proses yang dihilangkan adalah proses rinsing di antara developer dan fixer, di mana proses rinsing ini atau pembilasan ini dilakukan atau diganti dengan penggunaan roller. Oke, saya jelaskan di sini seperti materi sebelumnya pada densitas bahwa semakin lama kita di developer, maka otomatis semakin tinggi pembangkitan, otomatis gambar semakin hitam gambar, densitas akan semakin meningkat, otomatis kontrasnya akan semakin rendah. Kenapa? Karena semakin hitam, semakin sulit dibedakan, mengakibatkan kontras semakin rendah. Pada fixing, itu sama fungsinya pada densitas bahwa fixing hanya menetapkan bayangan yang tampak menjadi permanen. Kemudian pengaruhnya terhadap kontras juga sama. Dengan melakukan penetapan, maka kontras akan menjadi lebih permanen. Jika proses fixing itu tidak bagus, mengakibatkan gambar kuning, kontras juga akan mengalami penurunan kualitas. Jadi dapat saya simpulkan pada pertemuan ketiga dan keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi densitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi kontras dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan MAS yang meningkat, maka densitas akan meningkat tapi tidak berpengaruh terhadap kontras. Begitu juga sebaliknya, penurunan MAS itu mempengaruhi secara langsung penurunan dari densitas tapi tidak berpengaruh terhadap kontras. Kemudian peningkatan KV itu akan berpengaruh terhadap peningkatan densitas tapi mengalami penurunan pada kontras. Begitu juga penurunan KV akan mengakibatkan penurunan densitas tapi meningkatkan kontras terutama pada jaringan. Kemudian penggunaan grid atau grid ratio itu adalah penggunaan grid akan menyerap radiasi hambur sehingga sinar X yang diteruskan maka densitas akan berkurang. Tapi karena densitasnya berkurang, hamburan berkurang, maka kontras akan menjadi lebih tinggi. Itu juga sebaliknya. Juga penggunaan pada film dan IS yang cepat itu akan meningkatkan nilai densitas tapi tidak berpengaruh terhadap kontras. Kemudian penggunaan kolimasi yang lebih luas itu mengakibatkan jaringan iradiasi semakin banyak yang terkena X-ray. Kemudian densitas yang ditampakkan akan semakin tinggi. Karena apa? Karena banyak sinar X yang sampai di film. Kemudian berbanding terbalik dia dengan kontras bahwa peningkatan kolimasi itu akan mengakibatkan densitas meningkat tapi kontras malah menurun. Itu juga sebaliknya. Jika ada pertanyaan pada perkuliahan kali ini, silahkan didiskusikan pada forum diskusi. Sekian dan terima kasih.